Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bahasa Indonesia. Kali ini, kita akan belajar mengenai penguatan dari struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang akan kami kemas dalam bentuk diskusi di Google Classroom. Untuk itu, kali ini kami akan menyampaikan bahan diskusi untuk materi tersebut. Kami bertiga dari tim Bahasa Indonesia, yaitu ada Ibu Dian Rana, ada Bapak Doni Rahman, dan ada Ibu Dwi Hajarianti. Kami harap kalian semua sudah hafal dengan kami di pertemuan yang ke-6 ini. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Ada eksposisi berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Kami harap kalian semua sudah bisa membedakan masing-masing jenis teks tersebut. Jika ada yang belum dipahami atau kalian belum paham mengenai contohnya, nanti bisa ditanyakan ketika diskusi. Yang kedua, mengenai struktur teks eksposisi. Seperti yang sudah kalian pelajari, ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan umum atau sering disebut tesis. Yang kedua, argumentasi yang berisi mengenai pendapat-pendapat penulis. Berikutnya, yang ketiga, ada penegasan ulang pendapat. Nah, kami harap kalian semua sudah bisa memahami dan juga membedakan masing-masing struktur teks eksposisi. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan sebagai bahan untuk diskusi nanti. Berikut adalah contoh dari teks eksposisi. Kemacetan dan masa depan kota. Di situ sudah dianalisis mengenai strukturnya. Tesis kita temukan ada di kalimat 1 dan 2. Argumentasi ada di paragraf kedua. Dan penegasan ulang pendapat ada di paragraf yang ketiga. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan mengenai struktur ini, bisa ditanyakan sebagai bahan untuk diskusi nanti. Selain itu, kami juga menyediakan warna-warni yang merupakan aspek kebahasaan dari teks eksposisi. Warna merah, warna kuning, dan juga hijau, semua menunjuk kepada aspek kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Nomina dan pronomina, kata leksikal verba, adjektiva, adverbia, menggunakan kata hubung, menyajikan argumentasi secara urut, dan menyajikan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap topik. Semoga kalian bisa memahami mengenai kaidah kebahasaan. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ketika diskusi nanti. Nah, ini kami sediakan teks baru mengenai teks eksposisi. Silakan dibaca. Silakan dipahami teksnya. Kemudian akan kita analisis bersama pada sesi diskusi nanti. Kita akan menganalisis struktur dan juga aspek kebahasaan dari teks ini. Teks ini berisi mengenai COVID-19 atau virus corona yang saat ini sedang menjadi pandemi di seluruh dunia. Baiklah, cukup
sekian penyampaian bahan diskusi ini. Untuk berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur dan juga kebahasaan dari teks eksposisi serta analisis contoh dari teks eksposisi pada sesi diskusi. Terima kasih. Semoga anak-anak semua bisa memahami materi ini. Kita bertemu di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.